Hadirin yang saya hormati, imunisasi adalah salah satu cara yang paling efektif untuk melindungi anak-anak dari penyakit berbahaya seperti campak, polio, dan difteri yang dapat mengancam kesehatan dan kehidupan anak-anak kita. Oleh karena itu, perlu untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan imunisasi lengkap sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Hadirin yang saya hormati, peran PKK adalah sangatlah penting agar kita bisa menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing dengan memberikan informasi yang benar tentang pentingnya imunisasi kepada ibu-ibu, serta membantu mereka memahami jadwal imunisasi dan memotivasi untuk membawa anak-anak mereka ke posyandu atau fasilitas kesehatan terdekat. Hadirin yang saya hormati, selain imunisasi, pencegahan penyakit menular juga merupakan tanggung jawab kita bersama. Penyakit menular dapat menyebar dengan cepat dan mengancam kesehatan masyarakat. Kita harus terus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan, mencuci tangan dengan benar, menggunakan masker saat sakit, dan menjaga jarak fisik, langkah-langkah yang sederhana. Ini bisa membantu mencegah penyebaran penyakit menular. PKK juga dapat berperan dalam mendukung program-program pemerintah untuk pencegahan penyakit menular melalui kerjasama dengan Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan lembaga terkait. Hadirin yang saya hormati, pada pertemuan ini saya mengajak seluruh kader PKK untuk terus bersemangat dan bekerja keras dalam menjalankan perannya. Mari kita jadikan kesehatan sebagai prioritas utama dalam keluarga dan lingkungan. Dengan kerjasama dan komitmen yang baik, saya yakin kita bisa meningkatkan cakupan imunisasi dan mencegah penyebaran penyakit menular di Kabupaten Jombang. Hadirin yang saya hormati, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, program kerja Pokja 4 tahun 2024 PKHP bidang kesehatan dan lingkungan hidup, kegiatan peran PKK dalam peningkatan cakupan imunisasi dan pencegahan penyakit menular saya nyatakan dibuka dan dimulai. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh undangan yang telah hadir dan berpartisipasi dalam pertemuan ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, dan keberkahan kepada kita semua dalam menjalankan tugas mulia ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ketua TPPKK Kabupaten Jombang, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Ketua Bidang 4 TPPKK Kabupaten Jombang, yang kami hormati segenap pengurus PKK Kabupaten Jombang, ibu-ibu sekalian, pengurus PKK dari kecamatan dan kader kesehatan atau kader PKK di desa yang hadir pada pertemuan kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu kembali. Jadi ini adalah kali keempat saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan materi di tengah-tengah panjenengan. Sebetulnya yang hadir di sini ini juga ada beberapa yang orang kesehatan. Kalau biasanya itu Dokter Ning, sekarang ada Dokter Aan juga, ada Bu Titi, ada dari Mojo Agung, dari Jogoloyo, dari ini apa, Ploso gitu ya, Bawangan, dan ada juga yang dari Kabuh gitu ya. Jadi sebetulnya ini teman-teman sendiri. Oke, semoga apa yang saya sampaikan ini nanti bisa berkenan di hati panjenengan dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dalam rangka kita melaksanakan tugas memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, kalau kita bicara imunisasi, jadi judulnya tadi kan peran PKK nih, dalam peningkatan cakupan imunisasi dan pencegahan penyakit menular. Jadi kalau kita bicara PKK dulu, pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Bagaimana agar keluarga itu berdaya? Berdaya itu nopo? Mampu. Kesejahteraan, unsur kesejahteraan itu nopo? Apakah hanya ekonomi? Tentu tidak. Salah satu unsur kesejahteraan itu adalah kesehatan, gitu nggih.
Salah satunya adalah kesehatan. Maka pada pagi hari ini kita akan berbincang-bincang, sharing ilmu, sharing pengalaman terkait dengan kesehatan. Wabil khusus kesehatan ini karena tema yang diambil adalah peningkatan cakupan imunisasi dan juga pencegahan penyakit menular, maka kita akan banyak berbincang di seputaran itu. Ngoten nggih. Sebetulnya ibu-ibu sekalian, kalau kita bicara imunisasi adalah salah satu bagian dari pencegahan penyakit. Jadi dan pencegahan penyakit sebetulnya itu juga bagian dari pengendalian penyakit. Makanya kalau di Dinas Kesehatan bidangnya itu namanya bidang pencegahan dan pengendalian penyakit. Nah, penyakitnya apa? Ada penyakit menular, ada tidak menular. Karena kalau kita bicara penyakit ya sekarang trennya sudah ada menular, ada yang tidak menular gitu nih. Nah, nanti seperti apa peran PKK dalam pencegahan penyakit menular ataupun dalam meningkatkan cakupan imunisasi akan kita banyak ulas di sini. Slide saya tidak banyak Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu sekalian. Slide saya kalau saya total kemarin hanya 18 slide. Jadi saya sampaikan di depan biasanya biar enggak resah dan gelisah. Tapi 18 slide kalau jenengan ngersakaken disampaikan 3 jam kami pun siap gitu nggih. Disampaikan 2 jam juga siap gitu nggih. Tergantung nanti karena PowerPoint, namanya PowerPoint itu kan hanya poin-poinnya saja yang ditulis nggih. Jadi sarahnya, penjelasannya itu bisa pendek, bisa panjang gitu nggih. Kalau semua ditulis di PowerPoint namanya bukan PowerPoint. Namanya nopo? Paper, makalah nggih. Namanya saja PowerPoint, berarti poin-poin yang memiliki power, sehingga dari poin itu kita bisa menyampaikan jauh lebih banyak terkait dengan apa yang ingin kita sampaikan. Begitu nggih. Ibu-ibu sekalian, kalau kita bicara penyakit, nah ini rada ruwet, tapi dari satu slide ini bisa panjang, bisa pendek ngoten nggih. Baik, kita langsung saja nggih. Kalau dalam teorinya Bapak Ibu ibu-ibu sekalian, sebetulnya orang sehat itu, sehat atau sakit itu bergantung pada kondisi 3 aspek ini. Kalau dalam ilmu epidemiologi, ilmu tentang penyebaran penyakit, ada host, ada agent, ada lingkungan. Host niku nopo? Host itu adalah manusia atau makhluk hidup. Jadi manusia atau makhluk hidup lain yang menjadi faktor risiko atau tempat pada proses ilmiah perkembangan penyakit. Nah, ini kalau definisi panjangnya dihafal nggak apa-apa, karena dengan hafal itu kita jadi tahu batasan definisinya. Host itu adalah manusia atau makhluk hidup lain yang menjadi faktor risiko. Faktor risiko itu apa? Faktor risiko itu adalah faktor-faktor yang meningkatkan peluang seseorang itu bisa jatuh pada sakit. Atau juga selain sebagai faktor risiko, dia juga menjadi tempat untuk terjadinya proses ilmiah, proses alamiah. Jadi kejadian penyakit itu sebetulnya proses alamiah, perkembangan penyakit. Jadi penyakit itu bisa berkembang atau tidak, itu adalah proses alamiah. Dan kejadian penyakit itu tidak pernah membohongi alam, dan alam itu tidak pernah membohongi kejadian sehat sakit manusia gitu nggih. Ini host. Kalau agent itu apa? Agent itu bisa dikatakan sebagai semua unsur, baik berupa elemen biologis maupun non biologis, atau baik berupa elemen makhluk hidup maupun benda mati. Jadi makhluk hidup ataupun benda mati berarti nanti ada biologis, ada kimia, ada fisik, ada mekanik dan lain sebagainya, ngaten nggih. Kurang lebih seperti itu. Yang apa? Yang kehadirannya ataupun ketidakhadirannya disertai dengan kontak efektif dengan host tadi yang rentan, itu bisa memungkinkan untuk terjadinya masalah kesehatan. Jadi yang bisa menyebabkan
terjadinya atau memungkinkan terjadinya masalah kesehatan. Itu definisi agen nih. Jadi adalah semua unsur baik makhluk hidup maupun benda mati yang kehadirannya ataupun ketidakhadirannya itu bisa menjadi apa? Faktor pemungkin atau menjadi munculnya masalah kesehatan. Contoh kehadirannya ada kalau biologis tadi ya, misalnya apa biologis? Misalnya ada bakteri, ada virus, ada protozoa, ada fungi, ada apa lagi? Ada lagi yang lainnya gitu nih. Jadi parasit yang lainnya. Yang kehadirannya kalau ada virus itu, ada bakteri itu bisa menyebabkan masalah kesehatan. Tapi menyebabkan masalah kesehatan itu tatkala apa? Tatkala ada kontak efektif dengan host yang rentan. Banyak virusnya, tapi virusnya diisolisir di ini apa? Di laboratorium dan tidak kontak dengan host. Terjadi masalah enggak? Enggak terjadi. Jadi kehadirannya atau ketidakhadirannya yang terjadi kontak efektif. Kontaknya efektif, artinya mampu menyebabkan masalah. Dengan siapa? Dengan host yang rentan. Kalau kontaknya dengan host yang tidak rentan bagaimana? Tidak menimbulkan masalah kesehatan. Jadi definisinya agak panjang, tapi yang penting poin-poinnya jenengan paham ini. Jadi agent itu adalah apa mau? Semua unsur baik elemen makhluk hidup maupun benda mati yang kehadirannya atau ketidakhadirannya disertai dengan kontak efektif dengan host bisa menyebabkan timbulnya atau meningkatnya atau memungkinkan terjadinya masalah kesehatan. Tadi contohnya yang biologis. Ada lagi yang kimia, misalkan adanya toksin, racun, terus kemudian bahan-bahan kimia yang lain, pestisida ataupun yang lain, yang kehadirannya kalau itu kontak dengan host maka akan menimbulkan masalah kesehatan. Kalau enggak kontak enggak apa-apa. Meskipun ada bahan kimia, bahan beracun, tapi enggak kontak dengan host yang rentan enggak masalah. Ngoten nggih. Termasuk juga kalau kita bicara fisik misalnya. Fisik apa? Misalkan ada genteng jatuh atau ada pisau ibu-ibu masak di dapur. Terus kemudian pisaunya enggak ngenai kita, enggak ngontak kita, kan enggak apa-apa nih. Tapi begitu kemudian kontak dengan diri kita terjadilah teriris, maka jadilah masalah kesehatan. Kurang lebih seperti itu agent. Bisa dipahami nggih? Yang terakhir adalah lingkungan. Lingkungan itu apa? Lingkungan itu adalah faktor eksternal di luar host ataupun agent. Jadi di luar host atau agent yang memungkinkan terjadinya interaksi antara host dan agent. Nah, faktor lingkungan. Lingkungan itu ya bisa lingkungan fisik, bisa lingkungan sosial, gitu nggih. Kapan bisa terjadi masalah kesehatan? Kalau kondisinya seperti ini tidak terjadi masalah kesehatan. Kenapa? Karena seimbang. Kalau kehadirannya bisa menimbulkan masalah kesehatan, misalnya dari faktor lingkungan yang asalnya di tengah geser ke kiri, apa yang terjadi? Agentnya turun, hostnya naik. Apa yang terjadi kalau agentnya turun, hostnya naik? Ketidakhadirannya itu bisa menyebabkan masalah kesehatan juga. Misalnya kita di usus punya flora normal usus ya. Jadi ada bakteri baik sebutannya nih, ada bakteri baik di usus. Yang ketidakhadirannya jika jumlahnya itu berkurang justru akan menimbulkan masalah kesehatan. Agentnya turun, hostnya naik gitu nih. Atau lagi ketidakhadirannya, agent tadi kan bisa dalam bentuk nutrisi juga. Contohnya agentnya turun, iodium.
Yodiumnya turun. Apa yang terjadi? Akhirnya terjadi gagi, gangguan akibat kekurangan yodium. Apakah itu berupa gondok ataupun berupa kecerdasan yang menurun. Atau kehadirannya jika ini bergeser ke sini, misalkan dari faktor lingkungan karena dia faktor pemungkin, maka agennya akan naik, ininya akan turun. Kalau agennya naik ya sudah seperti kita ketahui seperti biasanya. Kalau kemudian bakteri, parasit, virus itu meningkat, kemudian terjadi interaksi, maka terjadi masalah kesehatan. Itu kalau kaitannya dengan lingkungan. Kalau kaitannya dengan host juga ada. Host itu dilihat dari apa? Jenis kelamin, umur, terus kemudian nama malih bisa ras, etnik, suku, atau bisa juga kaitannya dengan yang lainnya. Misalkan laki-laki dan perempuan, lalu penyakitnya itu hanya mengenai perempuan ya nggak kena laki-laki. Itu faktor hostnya. Usianya tambah sepuh, berarti bisa jadi dia akan lebih rentan. Jadi ini nanti bisa juga ke atas, bisa ke bawah. Agent juga sama. Begitu nih, kurang lebih gambarannya seperti itu. Yang keseimbangan interrelasi antara tiga unsur ini secara alamiah itu bisa menstimulus terjadinya masalah kesehatan. Ketika seimbang begini dia kondisi di sini. Nah, terus kemudian mulailah dia masuk ke dalam tubuh host. Masuk ke sini namanya nopo? Infeksi. Infeksi ini masuk dan berkembangnya agen di dalam tubuh host. Itu namanya infeksi. Maka di infeksi ada di sini fase rentan hostnya, ada fase subklinis. Ini biasanya belum nampak sakitnya. Kalaupun muncul gejala masih umum. Kemudian di sini ada batasan klinisnya. Begitu melewati sini, karena berkembangnya ya, tadi infeksi itu kan apa? Masuk dan berkembangnya agen di dalam tubuh manusia. Nah, ini berkembang, awalnya segini masuknya, berkembang. Nah, ini namanya masa inkubasi kita nyebutnya. Oh, ada yang masa inkubasinya 2-7 hari. Loh, kenapa kok 2-7 hari? Kenapa enggak ada angka pasti saja? Musuh konco saja kok sampai 2-7 hari misalkan itu. Ya karena di sininya beda. Faktor kerentanan hostnya beda. Ada yang hostnya rentan maka dia ma'awud cepat. Ada yang hostnya itu imunitasnya agak bagus maka butuh waktu yang lebih lama. Atau dari sisi kumannya. Kalau yang masuk sedikit berarti butuh waktu lama untuk berkembang. Sehingga ada rentang 2-7 hari, ada rentang misalnya 7-14 hari dan lain sebagainya. Nah di sini ini belum menunjukkan gejala. Kalaupun ada gejala yang sifatnya umum. Pada kondisi tertentu di mana host kerentanannya itu rendah, imunitasnya tinggi, maka ada yang disebut abortif. Sudah mulai berkembang dilawan oleh tubuh kita dengan imunitas di kita, baik imunitas yang general maupun imunitas yang spesifik, maka akhirnya age-nya turun lagi, nggak menimbulkan sakit. Bagaimana agar host punya imunitas yang bagus? Maka disitulah kemudian ditingkatkan nutrisinya, ditingkatkan perilakunya, terus kemudian juga dilakukan imunisasi. Sehingga nanti imunisasi di sini, ngapunten ini agak jelimet, tapi ilmu dasar ini agar apa? Untuk masuk kita ke bagaimana kita meningkatkan imunisasi, berapa pentingnya imunisasi, bagaimana kita mencegah penyakit. Karena kalau kita tidak memahami riwayat perjalanan penyakit ini, di mana sih peran kita gitu nih, kita kurang tahu. Begitu ini sudah jadi muncullah tanda-tanda klinis. Kemudian ini fase klinis. Nah, nanti pencegahannya di sini. Kalau sebelum kontak ada promosi kesehatan. Kalau kemudian dimungkinkan kontak ada imunisasi, pencegahan spesifik. Bagaimana kalau dia sudah terlanjur kontak, ini terjadi abortif.
Ada juga kalau sudah kontak bagaimana, apa yang dilakukan, ada deteksi dini dan pengobatan segera. Makanya kenapa kontak erat TB kok orangnya sehat diminta minum obat, kenapa kira-kira? Karena dia sudah terpapar agent tadi. Kontak erat difteri orangnya tidak sakit diminta minum profilaksis obat eritromisin, kenapa? Karena dia terpapar agent gitu nggih. Logika berpikirnya begitu. Tapi ada juga yang sakit, maka dia kemudian juga diobati, diterapi sesuai dengan sakitnya tadi. Muncul klinis, ada pengobatan, kemudian dan di sini ada pembatasan kecacatan, bagaimana seminimal mungkin kecacatan itu bisa dicegah, dan kemudian ada rehabilitasi. Nah, hasilnya nanti ibu-ibu sekalian, ketika orang sudah sakit itu ada yang sembuh total. Sembuh total berarti agent di dalam tubuhnya sudah bersih, tidak ada. Atau yang sembuh dengan cacat. Ini juga kalaupun masih ada tapi ataupun dia ada. Jadi enggak ada, ataupun kalaupun ada kadarnya sedikit, tidak mampu menimbulkan tidak mampu untuk dikeluarkan dan menularkan pada orang yang lain. Ada lagi yang dia sembuh, ini di bawah garis horizon klinis, dia nampaknya sembuh tapi agentnya masih ada, sehingga kalau dia kontak dengan orang lain masih memungkinkan terjadinya penularan. Ingat, saya dulu pernah menyampaikan, kapan terjadi penularan? Salah satu faktornya adalah ketika viral partikelnya atau load dari kumannya atau load dari agentnya itu cukup. Nah, kapan dikatakan cukup? Ya ketika seseorang dalam tubuhnya itu jumlah patogen atau jumlah agennya itu banyak gitu nih. Nah begitu. Maka ada yang kenampaknya sembuh tapi dia karier. Ada yang nggak sembuh-sembuh, sakit. Nah posisi kan di atas ini gini, dia sakit kronis namanya, punya peluang untuk menularkan juga. Ada yang kemudian meninggal. Udah. Kurang lebih seperti itu akhirnya. Bisa difahami sampai mriki nggih. Ini kurang lebih gambarannya. Niki kula gambar kula coba orat-orat nggih, kalau jelek gambarnya nggih ngapunten. Semoga dengan apa saya mencoba menuangkan apa yang ada dalam pikiran ini kemudian bisa sampai ke jenengan melalui media ini, ngoten tujuan saya nggih. Kurang lebih seperti itu, sehingga nanti di mana peran kita untuk mencegah itu bergantung pada fase yang mana orang itu bisa kita lakukan pengendalian proses penyebabnya. Kenapa imunisasi itu penting, Bapak Ibu sekalian? Karena imunisasi di sini artinya jika dia terpaksa terpapar oleh penyakit, maka penyakit atau agen itu tidak bisa berkembang lama. Nggih. Kalau agen tidak lama di dalam tubuh karena ada imunitas tubuh, apa yang terjadi? Pertama, jumlahnya tidak banyak, sehingga kemungkinan dia menularkan pada orang lain menjadi lebih kecil. Yang kedua, kalau agennya, penyebab penyakitnya itu tidak lama di dalam tubuh, maka peluang penyebab penyakit tadi untuk mutasi menjadi yang lebih ganas itu juga lebih kecil. Sehingga kenapa imunisasi termasuk dalam pencegahan dan pengendalian penyakit? Karena perannya di sini. Ngaten nggih? Bisa dipahami nggih? Karena kalau orang itu punya imunitas tubuh, kalau ada bibit penyakit yang masuk, maka bibit penyakit itu bisa dihalau oleh imunitas tubuh, sehingga dia tidak lama dalam tubuh. Dulu saya sudah pernah menyampaikan konsep mutasi nggih. Waktu dulu ada ini COVID varian baru, saya pernah menyampaikan itu. Semakin lama agen itu di dalam tubuh host, maka peluang untuk terjadinya mutasi semakin tinggi, begitu nih. Semakin lama agen di dalam tubuh host, maka semakin jumlahnya semakin banyak. Sehingga kalau dia kontak dengan orang lain, maka peluang untuk menularkan semakin tinggi. Kenapa? Karena jumlah kuman yang diberikan, yang dikeluarkan juga semakin
banyak. Kalau saya tadi di depan menyampaikan sakit atau tidak, salah satu penyebabnya adalah loadnya. Berapa jumlah agent yang dipaparkan, ngaten nggih? Makanya kenapa harus pakai masker? Untuk mengurangi paparan. Kenapa harus jaga jarak? Untuk mengurangi paparan dulu, begitu nggih? Nggih, baik. Nah, ini kurang lebih. Ngapunten, saya mau cari, kemarin mau saya ketik, ternyata kalau diketik dalam bahasa Indonesia itu jadi ini, jadi panjang nggih. Nah, tadi di sini kan saya menyampaikan ya, ada pencegahan promosi kesehatan, ada perlindungan spesifik, ada deteksi dini dan lain-lain. Kurang lebih nanti jenengan sampai di sini, di deteksi dini. Pengobatannya mboten, karena pengobatannya nanti di ranahnya nakes nggih. Saya jelaskan hanya sampai di sini saja nanti nggih. Yang pertama, promosi kesehatan. Apa saja sih promosi kesehatan? Seperti health education, memberikan penyuluhan pendidikan kesehatan. Jadi penyuluhan kepada masyarakat. Agar apa? Agar tidak sampai dia dekat-dekat atau berkontak efektif dengan agent, gitu nih. Bagaimana kemudian ada standar gizi yang sesuai dengan masa atau fase perkembangan dan pertumbuhan. Jadi kalau kita ke anak-anak misalnya ya, terlalu kurus tidak bagus, terlalu gendut juga tidak bagus. Meskipun gendut kelihatan lucu gitu ya, tapi terlalu gendut juga tidak bagus gitu ya. Terus juga perhatian terhadap pertumbuhan individu. Kadang-kadang ngapunten, kita itu kadang-kadang kurang care terhadap pertumbuhan seseorang, perkembangan seseorang, termasuk anak kita. Nun sewu, kapan dikatakan care? Ketika apa? Kalau si ibu tadi rajin membawa anaknya ke posyandu. Jadi deteksi dini dan awal terhadap tumbuh kembang itu adalah di posyandu, ditimbang, diukur begitu ya. Akan ketahuan, kemudian dimasukkan ke grafik pertumbuhan. Akhirnya tahu, ini anak saya ini cenderung pendek atau enggak. Oh, ini cenderung kurus atau enggak. Lah gitu nggih. Itu akan ketahuan. Tapi setelah diketahui bagaimana, nanti adakah tindak lanjutnya? Ya kita lihat gitu ya. Terus kemudian bagaimana penyediaan sarana perumahan. Terus kemudian kadang-kadang kita butuh recreation nih, rekreasi, healing katanya ibu-ibu. Healing ditambah giling gitu nggih. Yo healing nih. Terus tambah lagi bagaimana suasana kerja yang agreeable, yang baik. Kenapa? Karena ada penyakit itu yang akibat kerja, ada penyakit yang berhubungan dengan kerja. Misalnya kalau kerjanya di lab bisa ada penyakit akibat kerja. Misalnya dia kerjaannya di ruang radiologi, bisa kena radiasi. Atau dia pekerjaannya untuk melakukan kegiatan yang monoton, itu juga bisa. Atau tempat duduknya tidak ergonomis, itu juga bisa. Itu ranahnya semuanya di sini Bapak Ibu sekalian, termasuk edukasi dan konsultasi masalah apa? Pernikahan dan seksual. Ya. Ini juga sekarang lagi rame nih itu ya. Ya, karena semakin tidak diberikan edukasi, anak-anak memahaminya hanya sekedar seksual gitu ya. Tidak dalam koridor pernikahan. Termasuk juga yang lainnya nih, termasuk pemeriksaan yang berkala. Nun sewu. Ini kan di sini nih, di promosi kesehatan itu kita belum terpapar. Kondisinya masih begini. Nun sewu, kalau kita punya kendaraan itu biasanya sekian bulan sekali atau setiap pemakaian sekian ribu kilometer itu biasanya diperiksakan mboten? Minimal ganti oli lah.
Tapi mosok nggih ganti uli tok. Dibeto ten tempat servis diceki sedaya. Nggih napa mboten? Oh iki jek normal, iki jek normal, dik normal, dik normal. Nah, itu di sini Bapak Ibu. Kenapa? Ya dengan pemeriksaan begitu kita bisa tahu secara dini sebelum terpapar. Karena tadi kontak efektif dengan host yang rentan. Taunya rentan di mana? Kalau kita rajin melakukan pemeriksaan kesehatan berkala. Makanya dicerdik gitu nggih. Itu ada pemeriksaan kesehatan berkala. Terus kemudian selanjutnya di specific protection. Nah, di sini nggih perlindungan spesifik bahasa Indonesianya. Nah, di sini ada imunisasi. Nah, gitu nggih. Dulu waktu Covid gitu ya. Harapannya itu kita ndak usah nunggu imunisasi sudah terselesaikan penyakitnya itu. Tapi namanya di sini ini disuruh protokol kesehatan, disuruh apa masyarakat itu ya enten sing disiplin, enten sing mboten. Wewet, susah. Sampai akhirnya wah, kalau dia ndak mungkin untuk dijauhkan dari paparan agent, maka dia diminimalkan paparannya atau ditingkatkan daya tahan tubuhnya. Ditingkatkan daya tahan tubuhnya dengan imunisasi dan ditingkatkan dikurangi dikurangi paparannya dengan niki. Misalnya personal hygiene, kebersihan individu, cuci tangan dan lain sebagainya nggih. Dan lain sebagainya. Selanjutnya yang terakhir yang akan kita bahas di sini adalah bagaimana kalau orang itu sudah kemasukan agent tadi di sini, ngapunten. Nah, kalau sudah di sini terdeteksi secara dini. Kenapa? Karena begitu dia di sini itu sudah ada peluang dia untuk menularkan pada orang lain. Dideteksi dini, dideteksi pula kontak eratnya. Kita menyebutnya di sini adalah penyelidikan epidemiologi atau kita menyebutnya surveillance epidemiologi, begitu nih. Baik, saya lanjutkan. Sehingga kalau di bahasa Indonesia kan kurang lebihnya ngeten. Nah, ini dari konsep 2 slide tadi kalau di bahasa Indonesia kan itu jika mungkin dijauhkan dari agent maka jauhkan atau halangi individu terpapar agent. Halangi agar tidak sampai terjadi kontak efektif. Dengan cara apa? Perilaku sehat, gizi seimbang sesuai masa pertumbuhan, mewujudkan lingkungan yang sehat, terus kemudian yang suportif untuk hidup sehat, dan lingkungannya yang di segitiga tadi lingkungannya mboten geser-geser, biar lingkungannya tetap di tengah. Terus kemudian PSN memeriksakan kesehatan secara berkala, ini contoh ya, contohnya. Yang kedua, jika tidak mungkin dijauhkan dari agent, maka tingkatkan imunitasnya. Nah tadi, jika tidak mungkin berarti hostnya harus ditingkatkan imunitasnya. Kenapa? Kalau dia ada kontak efektif. Tapi hostnya host rentan kan tadi nih. Munculnya penyakit jika apa? Terjadi kontak efektif dengan host yang rentan. Bagaimana tidak masuk unsur tadi? Kalau di kalau di ranah pidana itu harus memenuhi unsur. Bagaimana agar tidak memenuhi unsur? Tadi kan unsurnya host yang rentan, nggih. Bagaimana hostnya tidak rentan? Maka diberikan imunisasi. Bagaimana agar paparannya, kontaknya itu tidak efektif? Maka di sini kurangi jumlah agent yang memapar dengan protokol kesehatan, kebersihan individu, cuci tangan, sanitasi lingkungan, termasuk pengelolaan sampah medis maupun non medis, tidak BAB, membuang popok di sembarang tempat, gitu ya, tidak melakukan itu. K3, pemberian nutrisi spesifik dan lain sebagainya. Nah, kalau di sini nanti di programnya Bu Titik nih, pencegahan stunting itu nih. PKMK. Jika tidak memungkinkan menjauhkan host dari agent, maka apa yang dilakukan? Terpaksa host terpapar dan sakit, maka temukan sedini mungkin, berikanlah tata laksana yang adekuat. Harus segera mendapatkan. Ditemukan sedini mungkin, diobati, tujuannya apa?
Pertama, kalau dia diobati dan diisolasi berarti peluang menularkan jadi sedikit. Kedua, kondisi dia menjadi lebih baik. Jumlah kuman yang ada di dalam tubuh dia juga akan menjadi berkurang. Nah, gitu. Itu namanya pencegahan dan pengendalian sekaligus gitu nggih. Nah, lakukan surveillance mulai dari analisis risiko, penyelidikan epidemiologi, tata laksana kontak erat, SKDR dan lain sebagainya. Ini istilah-istilah di kesehatan nih. Selanjutnya, bagaimana melakukan rehabilitasi sehingga seseorang bisa pulih kembali dan bisa beraktivitas secara optimal. Ini dari gambar yang ketinggalan ini ruwet tadi, kalau kita pahami sebetulnya intinya ini, nonton nggih. Nah, sekarang program imunisasi nggih. Ini masuk ke materinya. Perannya apa? Nah, kalau kita bicara program itu adalah sebuah manajemen, Bapak Ibu sekalian. Dari mulai perencanaan, terus kemudian pengorganisasian, pelaksanaan, terus monitoring dan evaluasi. Maka kalau kita bicara imunisasi itu harus memandangnya sebagai sebuah program gitu ya. Apa yang dilakukan dalam program imunisasi biar jenengan nanti tahu, oh saya bisa nulung, saya bisa berpartisipasi, bisa membantu dalam ranah yang mana sih gitu loh nggih, saya sampaikan. Dalam program imunisasi di planning, kita di perencanaan kita melakukan penyusunan micro planning. Terus menyusun jadwal imunisasi. Gitu. Terus yang kedua di pengorganisasian, ada pengorganisasian SDM imunisasi. Ada nanti korimnya, ada bidan desanya dan lain-lain. Ada petugas penyuluhnya. Yang kedua, pengelolaan vaksin dan rantai dingin vaksin. Yang ini semuanya nanti dilakukan oleh tenaga kesehatan nggih. Jadi jenengan nanti yang di luar ini nggih. Jadi ini dilakukan oleh tenaga kesehatan. Pengelolaan logistik vaksin itu juga. Jadi vaksin sama logistik vaksin. Bedanya apa? Kalau vaksin ya vaksin ini ku. Kalau logistik mungkin sepete, alkohol swab, nopo-nopo ning ngoten nggih. Itu logistik vaksin. Pengelolaan limbah imunisasi. Nah, setelah kemudian dilakukan kegiatan imunisasi kan menimbulkan limbah. Bagaimana pengelolaan limbahnya? Termasuk juga penggerakan sasaran. Sudah dibuka posnya, bagaimana sasarannya hadir sesuai dengan yang direncanakan. Sehingga terjadi efisiensi vaksin, terjadi efektivitas kegiatan imunisasi, sasarannya di imunisasi begitu nih. Terus kemudian pelaksanaan, ada pelaksanaan imunisasi, pencatatan dan pelaporan. Nanti jenengan sebetulnya punya peran semua di sini. Pengawasan, supervisi pelayanan imunisasi, validasi data capaian imunisasi, terus kemudian evaluasinya, evaluasi capaian imunisasi, pakai parameter IRL, imunisasi rutin lengkap gitu nih. Terus kemudian ada evaluasi sebaran capaian imunisasi pakai parameter UCI, desa UCI. Terus kemudian evaluasi kualitas vaksin pakai evaluasi suhu rantai dingin vaksin. Karena target vaksin, target imunisasi ini 3. Capaian tinggi, capaian merata, dan berkualitas. Jadi kalau di judul tadi peningkatan cakupan imunisasi, maka harapannya mencakup 3 hal tadi. Tinggi, merata, berkualitas. Tinggi berarti bagaimana idealnya tinggi. Merata bagaimana ujinya. Kenapa kok perlu merata? Karena begitu ada kelompok atau tempat atau desa atau dusun yang capaiannya rendah, berarti ada kantong sasaran di situ yang berpeluang menjadi sumber penularan. Ngaten nggih. Begitu capaiannya merata, apakah harus 100% tinggi itu? Tidak. Karena ada kelompok-kelompok yang memang memungkinkan untuk memang tidak memungkinkan untuk divaksin. Ya. Ada kelompok-kelompok tertentu. Tapi seyogyanya ini diminimalkan, nggih, diminimalkan. Kenapa? Agar tadi kalau kita bicara ke teorinya yang rada bulet tadi nggih, agar
Yang kelompok tidak divaksin itu terlindungi oleh kelompok yang divaksin. Kenapa? Ketika agennya mengenai orang yang divaksin, tidak bisa bertahan lama di dalam tubuhnya, tidak bisa ditularkan lagi kepada orang lain. Itu tujuannya. Kita nyebutnya herd immunity atau kita nyebutnya kekebalan kolektif. Sehingga syaratnya harus 3 ini: tinggi, merata, dan berkualitas. Tinggi dan merata, tapi ternyata vaksinnya tidak berkualitas, gimana? Wis disuntik ternyata sudah nggak berkualitas, tidak menimbulkan kekebalan, juga sama saja seperti disuntik air, nggak memunculkan efektivitas, tidak muncul kekebalan, gitu nih. Nah, bagaimana peran kita di PKK untuk meningkatkan cakupan imunisasi? Pada planning, pada perencanaan, ini kami minta tolong dari Dinas Kesehatan, bagaimana PKK juga berperan aktif dalam pendataan sasaran imunisasi. Kalau bayi, ngapunten, kalau di desa itu namanya tetangganya punya bayi, itu pasti tahu. Kenapa kira-kira? Yuk, karena ada seremonialnya. Baru hamil saja, enten napa niku? Bancaan. Nanti lahir bancaan malih. Kenemenen nek mboten semerep gitu loh. Biasa semerep. Jadi maka tapi setelah tahu, apakah itu disampaikan kepada tenaga kesehatan? Nah, kadang-kadang tahu wis mendel kemawon. Nah, ini yang kita harapkan nanti dari PKK, begitu tahu sampaikan itu pada petugas kesehatan. Jadi ujung tombaknya PKK nanti di bawah itu kan ada kader kesehatan nggih. Nah, sampaikan. Ini dalam rangka apa? Pendataan sasaran imunisasi. Kalau itu yang bayi. Yang kedua, kalau yang baduta bawah 2 tahun. Ini juga sama, ibu-ibu sekalian. Jadi sama, karena kita biasanya care dengan tetangga-tetangga. Kalau di desa itu pasti tahu. Kalau yang anak sekolah bagaimana? Ya, jenengan pasti tahu. Oh, anake sinten sing mboten sekolah. Kenapa? Kalau yang sekolah biasanya sudah diimunisasi di sekolah. Yang justru yang khawatir kelewat itu yang tidak sekolah. Tolong kalau ada yang tidak sekolah, ya kalau bisa disarankan sekolah gitu ya. Melalui program apa di desa mungkin bisa sekolah gitu ya. Atau kalaupun dia tidak sekolah, nggak mau sekolah, setidaknya tetap terdata agar dia tidak terlewat mendapatkan pelayanan imunisasi gitu ya. Yang selanjutnya peran kita apa? Sosialisasi jadwal imunisasi. Kenapa? Karena agar sasaran itu tahu dan datang ke pos imunisasi. Karena kadang ada yang lupa gitu nih. Maka panjenengan bisa mengambil peran di sini untuk mensosialisasikan, mengingatkan kembali. Organizing, pengorganisasian, penggerakan sasaran. Sudah diberitahu, tapi mboten purun dugi. Apa yang dilakukan? Kunjungan rumah. Nggih. Kunjungan rumah. Selama ini kalau kunjungan rumah itu mindsetnya kalau yang nggak ditimbang. Jadi untuk meningkatkan D/S, wah ini nggak ditimbang, dilakukan kunjungan rumah. Tapi kalau kunjungan rumah jangan hanya itu. Tanyakan, kenapa kok nggak datang? Padahal waktunya imunisasi, apakah anaknya sakit atau apa. Kalau sakit ya komunikasikan, koordinasikan dengan ibu bidan desa agar apa? Agar nanti setelah dia sembuh bisa dijadwalkan pelaksanaan imunisasinya. Lanjutnya, nah ini melakukan kunjungan rumah nih nggih. Terus kemudian pelaksanaan, menugaskan kader kesehatan untuk membantu menata antrian sasaran imunisasi. Ini juga bisa nggih. PKK bisa mengarahkan kadernya untuk membantu ibu-ibu bidan desa atau petugas imunisasi yang hadir ke desa untuk apa? Menata antrian. Nek ngaten iki mboten harus tenaga kesehatan nggih. Kalau cuma menata antrian kan sakit nggih.
Ada urutan, nata antriannya, menandai siapa yang sudah, siapa yang belum, itu bisa nggih. Terus pengawasannya. Nah, ini yang saya juga mohon bantuan nanti kaitannya dengan implementasi My Village My Home di Posyandu. Apa itu kok bahasa Inggris? Ketokane bahasa Inggris, jane niki nggih kegiatan sehari-hari. Nanti saya tunjukkan ininya, gambarnya. Evaluasinya bagaimana? Jenengan saged nanti mengidentifikasi sasaran yang left out. Left out niku artinya dia tidak pernah imunisasi. Jadi lahiran di rumah sakit dia dapat HP 0 atau dia malah nggak dapat sama sekali, nggak dapat BCG gitu ya. Itu berarti dia tidak pernah terpapar imunisasi. Atau drop out, dia sudah dapat imunisasi tapi nggak sampai lengkap. Tahunya dari mana? Kalau jenengan melakukan yang ini, gitu nggih. Terus kemudian identifikasi hambatan dan dalam pelaksanaan imunisasi. Ngapunten, misalnya, oh ternyata di desa saya itu ada kelompok, ada masyarakat yang menolak di imunisasi. Kenapa kok menolak diimunisasi? Mungkin ada alasan-alasan tertentu. Kalau PKK tidak bisa menyelesaikan itu, maka setidaknya tahu dan disampaikan ke bapak-bapaknya. Gitu nggih. Bapak Kasun atau Bapak Kades, atau kalau itu tidak bisa ya tokoh masyarakat yang ada di situ kalau kaitannya dengan alasan agama, sehingga masalah itu bisa terselesaikan. Kalau ini dilakukan, insya Allah saya yakin cakupan imunisasi kita akan meningkat, tinggi, rata, dan berkualitas. Ya, berkualitas nanti tugasnya tenaga kesehatan gitu nih. Tapi berkualitas juga ada peran jenengan. Nun sewu, karena tidak ada penggerakan tadi, akhirnya lama nunggu petugasnya. Padahal semakin lama berarti cold chain-nya dalam vaksin karer niku suhunya semakin naik atau enggak? Semakin naik. Nah, semakin naik, kalau terlalu lama naik, vaksinnya jadi menurun kualitasnya. Nah, ada peran juga berkualitas ya. Nah, niki yang saya sebut My Village My Home. Niki gambare Walid, ngapunten karena saya cari gambar di Google itu ya Walid ngaten. Nah, ini ada yang contoh yang lain yang agak sedap. Kok mboten purun niki nggih. Nah niki, ini contoh yang lain. Cuma ini masih pakai contoh yang per antigennya juga belum lengkap seperti sekarang ya. Sekarang kan ada PCV, ada RV gitu nih. Ini belum ada, hanya contoh. Nanti ininya bisa dilengkapi. Kalau bisa urutannya ini tidak begini. Urutan sesuai dengan urutan pemberian. Jadi sesuai dengan umur pemberian nggih. Nah, ini ada nama anaknya. DOB niki tanggal lahir. Bahasa kerennya aja DOB, date of birth. Nah, tanggal lahir. Ini ada berat lahir gitu ya. Nah, ini ada nanti sebetulnya di sini ada B0, ada BCG, ada DBT1 dan seterusnya sesuai dengan urutan pemberiannya. Nah, ini anaknya, ini diisi contohnya, ini kan contohnya. Namanya Rima Kumari niki misalkan. Lahir tanggal 21 Januari. Berat lahirnya 2,6 kilo. Kapan dia mendapatkan BCG ditulis tanggalnya. Dengan begini maka kita bisa tahu seluruh sasaran akan dimasukkan begini di sini. Setiap ada sasaran baru dimasukkan dan ini ditempel di Posyandu. Sehingga Ibu PKK bisa mirsani, kader bisa mirsani, Pak Wo atau Pak Kades kalau datang ke situ juga bisa mirsani. Janjane anak sapa sing belum diimunisasi akan ketahuan durung diimunisasi apa. Sehingga kalau nanti menyusun microplanning juga akan ketahuan. Oh, Posyandu ini butuh berapa untuk bulan depan. Oh, sing wayahe BCG sekian, yang OPV sekian, yang DBT sekian. Ini untuk memudahkan. Kenapa dibuat 1, 2, 3 itu untuk memudahkan sebetulnya nggih. Untuk memudahkan kebutuhan BCG saya berapa, OPV saya berapa begitu ya. Tapi kalau dibuat per
jadwal pemberian, usia pemberian itu memudahkan jenengan untuk kontrol. Ini sakjane waktunya pemberian tapi belum dapat nggih. Ini contoh yang lain. Nah, ini yang sesuai dengan waktu pemberian gitu nggih. Ada nama dan sebagainya. Lanjut, yaitu apa yang bisa dilakukan PKK untuk pencegahan penyakit tadi. Ya, kalau bisa apa yang bisa dilakukan kalau bertanya begitu, tentu banyak ibu-ibu sekalian yang bisa dilakukan nggih. Ini ingat ini lagi ya. Tadi sudah saya sampaikan. Nah, sekarang peran PKK dalam pencegahan penyakit menular. Sebetulnya juga tidak hanya penyakit menular nggih. Penyakit tidak menular sekalian mawon nggih. Saya beri bonus dengan penyakit tidak menular nggih. Sawangan kok menular tok, sekarang yang tidak menular juga banyak. Nah niki saged dengan melakukan promosi kesehatan, derek-derek penyuluhan. Karena forum ibu-ibu itu lebih kompak. Kalau ada kumpulan ibu-ibu pasti banyak yang datang. Saya amati. Kalau bapak-bapak enten mau sing izin nopo, sing izin nopo, nyambut nopo, biasanya mboten saged kompak. Nah ibu-ibu biasanya lebih kompak. Yang kedua, pemberian pelindungan spesifik. Nah, tadi peran dalam penggerakan sasaran imunisasi tadi dan lain-lain, termasuk pendataan sasaran. Yang ketiga, dalam deteksi dini gangguan kesehatan. Nyun tulung kalau ada tetangganya, ini sebetulnya kepedulian sosial saja sih sebetulnya. Kalau ada tetangganya yang punya gejala tertentu atau yang pernah berkontak erat dengan orang yang sakit tertentu, segera disampaikan kepada tenaga kesehatan. Cuma gampang sebetulnya. Cuma kepedulian saja. Oh, tonggoku kok watu ora mari-mari yo. Ya jenengan laporan mawon, jenengan sampaikan. Gitu aja. Itu untuk apa? Deteksi dini. Oh, tonggoku kok diare terus kemudian saiki gak iso mlaku, misalkan gitu. Anaknya segera laporan. Bisa jadi ini adalah AFP gitu nggih. Oh ini AFP, nanti diambil sampelnya. Yang mendeteksi nanti, yang memastikan nanti tenaga kesehatan. Yang ngambil sampelnya nanti tenaga kesehatan dibantu oleh orang tua. Orang tua anak tadi. Jenengan hanya memasang telinga dan memasang mata, kemudian menyampaikan melalui mulut, itu aja nggih. Harapan kami begitu. Jadi biar terdeteksi. Nun sewu karena apa? Kami sering mendapatkan mengalami beberapa hal pengalaman gitu ya. Terjadi keracunan contohnya. Terjadi keracunan seperti yang dulu di Sumombito pernah, di Kesamben pernah, yang kapan hari terjadi di Mojowarno atau yang lainnya. Masih ada yang lainnya. Itu biasanya kita terlambat. Kenapa terlambat? Bukan tenaga kesehatan kemudian terlambat datang, tapi yang terlambat itu informasinya, ibu-ibu sekalian. Informasinya datang terlambat. Kadang-kadang orang keracunan itu tidak semua datang ke puskesmas. Malah di hari gak popo, gak usah datang ke puskesmas. Begitu sudah parah datang ke puskesmas, makanannya sudah habis, sudah gak ada. Terus kemudian kondisi orangnya juga sudah kurang bagus. Nah ini kan eman nggih. Nah kalau panjenengan barangkali menemukan tetangganya atau anggota keluarganya yang punya gejala-gejala tertentu atau sakit masalah kesehatan tertentu, segera disampaikan ke tenaga kesehatan kita nggih. Yang keempat, memotivasi penderita dalam menjalani pengobatan, karena berobat itu kadang-kadang ya nggak enak. Namanya berobat itu tidak enak, katanya obat itu pahit nih. Makanya berobat itu tidak enak. Biar nggak berobat apa? Mencegah tadi. Tapi kalau dia ini sudah sakit, ya kita motivasi bagaimana dia bisa berobat sampai sembuh. Karena ketika tidak sembuh, dia karir, maka dia bisa pergi kemana-mana, tapi bisa menularkan penyakitnya pada banyak orang. Kalau ini yang di level terakhir. Kalau sudah ditemukan, maka kita bisa memotivasi penderita untuk berobat. Termasuk di sini Bapak Ibu sekalian, kalau penderita TB harus berobat sampai tuntas. Ya. Sampai tuntas, sampai selesai gitu nih. Termasuk juga kontak erat TB-nya, bagaimana dia mau
melakukan terapi pencegahan TB, minum obat. Nggih. Loh, saya enggak sakit kok. Nah, tugas jenengan adalah nanti bisa memotivasi. Iya, jenengan memang enggak sakit, tapi jenengan sudah terpapar tadi. Kalau digambar saya kurva tadi, jenengan sudah terpapar. Jenengan punya peluang untuk menularkan pada orang lain, jenengan punya peluang untuk jatuh pada sakit. Kalau sudah sakit lebih lama lagi pengobatannya, begitu loh nggih. Itu cara memotivasinya. Termasuk kalau ada HIV misalkan, ini hanya contoh nggih. Nah, dia harus rajin minum ARV. Karena HIV itu ngapunten, dia bisa jatuh pada AIDS, tapi dia bisa tidak jatuh pada AIDS, tergantung pada kedisiplinan dia minum obat. Jadi dia bisa punya anak, anaknya ndak HIV. Kalau apa? Kalau ya viral loadnya rendah. Kalau dia minum ARV rutin, dia bisa menjaga kadar viral loadnya rendah. Sehingga kayak tadi, kalau viral loadnya rendah, meskipun dia berhubungan dengan suaminya tidak tertular. Kenapa? Karena tidak cukup untuk menularkan. Ngaten nggih. Memotivasi kontak erat difteri untuk minum profilaksis difteri. Nah, ini juga nggih. Kalau ada kontak erat, tolong dimotivasi agar dia mau meminum profilaksis difteri. Dia memang enggak sakit. Biasanya orang yang enggak sakit enggak mau minum obat. Tapi kalau dia minum obat, maka penularan penyakit berhenti sampai di situ. Sebaran paparan kuman berhenti sampai di situ, tidak akan menyebar kemana-mana. Akan terkendali di situ, akan termitigasi di situ. Kurang lebih begitu nih. Nah, padahal 18 itu sebetulnya yang satu itu judul, yang satu itu terima kasih. Jadi cuma 16 loh. Baik, mungkin itu ibu-ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, monggo. Kalau masih ada waktu Bu. Nggih, monggo. Mau bertanya berkenaan dengan TB, Pak. Biasanya gimana ya, masyarakat itu kalau kita misalnya kunjungan kan kita dapat informasi dari puskesmas. Ini penderita TB misalnya diminta kakak satu rumah dan sekitarnya. Biasanya masyarakat lingkungannya itu kayak ojo runu iku penderita TB gitu. Terus kita itu biasanya lah napa jenengan kok mboten napa-napa niki hanya pendataan keluarga gitu. Takutnya kita kan stigma masyarakat kan nanti ke situnya itu ndak enak. Terus sing penderitanya juga gitu. Loh kok perso Bu, mboten ini hanya saya cuma pengen ada data dari puskesmas, pengen tahu jenengan niki ada gejala TB. Terus biasanya gitu ke kitanya itu sewot, Pak. Kayak ya napa nggih? Kan enggak seperti biasanya. Gimana Pak itu caranya kita memberikan penyuluhan ke masyarakat bahwa TB itu bisa sembuh, TB itu tidak perlu napa nggih? Istilahnya menjauhi orangnya, tapi kita juga harus waspada gitu. Pripun caranya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Ketika ada penderita TB, memang di satu sisi kita harus menjaga kerahasiaan penderita nggih. Seperti HIV juga sama. Ini kalau enggak dijaga memang karena dua penyakit ini masih memunculkan stigma negatif, ibu-ibu sekalian. Saya pernah mengalami pengalaman ada jamaah haji yang HIV waktu itu. Sampai kami dipanggil ke dewan untuk dimintai reasoning. Gimana itu kok bisa nyampe kemana-mana? Sebetulnya di kami itu tidak kemana-mana, cuma kadang-kadang memang ada yang kelepas ngomong gitu nih. Jadi waktu itu ada yang kelepas ngomong, padahal data itu hanya di tenaga kesehatan. Demikian halnya nanti yang kaitannya dengan TB, ya TB. Jadi sebetulnya kalau kita pengen menyelesaikan itu juga harus ada pendidikan kesehatan yang cukup bagi masyarakat. Agar apa? Agar masyarakat itu kalaupun takut itu takut yang beralasan, bukan takut yang tidak beralasan. Contoh nih, saya pernah mengasih contoh mungkin. Ketika malam-malam, kemudian jenengan berjalan di tempat yang gelap, kemudian ada mak krusek gitu, kira-kira lari enggak?
lari. Kenapa? Karena sudah ada persepsi lek mak krusek itu makhluk halus, ngoten nggih. Nggih napa mboten? Lah, ini adalah ketakutan yang saya pikir tidak beralasan. Terus juga misalnya kita mau menaiki jalan yang menanjak gitu ya. Rem kita aman, kondisi mobil kita bagus, kondisi kendaraan kita bagus, dan kita pun juga dalam kondisi fit. Kemudian kita takut. Nah, takut itu mungkin gitu ya. Tapi takut itu harus beralasan atau harus logis gitu ya. Nah, kebanyakan masyarakat kita itu stigma negatif itu terjadi karena takut yang tidak beralasan tadi. Jadi karena nanti aku ketularan. Pertanyaannya, kalau dia penderita HIV, saya kasih contoh yang agak ekstrim, HIV saja. Kalau dia penderita HIV, lelek jenengan mboten melakukan hubungan badan dengan dia kan ya ndak apa-apa. Iya kan? Tapi kenapa harus takut gitu ya? Atau yang kedua, kalau dia penderita HIV, tapi HIV-nya terkendali kan juga nggak apa-apa. Nah, kenapa harus takut? Nah, kenapa takut? Karena ndak tahu gitu loh. Karena ndak tahu kalau HIV itu menularnya seperti apa, kondisi penderita yang bagaimana yang bisa menularkan sakitnya pada orang yang lain. Yang ini juga butuh untuk kita sampaikan secara umum kepada masyarakat. Itu yang pertama untuk menjawab tadi, biar nggak gaduh dulu. Karena biasanya kalau sudah begitu itu gaduh dulu ya. Gaduh terus kemudian jadi rame. Yang kedua, dari sisi pensikapan kita, kenapa kasus tadi yang saya sampaikan contohnya HIV kok jadi booming waktu itu di jamaah haji? Karena ada dari kita itu yang kelepas. Contoh lagi yang lain, KIPI misalnya. KIPI itu apa? KIPI itu kan kejadian medis yang terjadi pasca imunisasi yang diduga berhubungan. Baru diduga berhubungan. Dan itu tidak ada batasannya gitu loh. Sehingga ini menimbulkan ketakutan pada masyarakat. Loh, nanti kalau anak saya divaksin nanti muncul KIPI. Loh, juga apa-apa. Asal bagaimana kemudian KIPI ini bisa kita kendalikan gitu loh. KIPI itu bukan kiki gitu ya, bukan kiki gitu ya. Kejadian ikutan karena imunisasi, bukan karena, tapi diduga berhubungan, baru diduga. Tapi masyarakat kadang-kadang sudah takut duluan, dan kalau sudah takut itu booming. Jadi kita seringkali mendapatkan fenomena KIPI itu jadi booming. Kenapa? Yang pertama karena masyarakat tidak paham apa itu KIPI, dia menduganya itu adalah kiki, sudah begitu menyalahkan tenaga kesehatan. Karena dia sudah persepsi KIPI itu adalah kiki karena imunisasi, padahal KIPI belum tentu karena imunisasi. Yang kedua, dari sisi kitanya pemberi layanan kadang latah, kadang-kadang sok tahu, kadang-kadang yang ngomong keceplosan, oh iki KIPI, bukan ranah dia untuk menyampaikan KIPI gitu loh. Jangan sampaikan sesuatu pada orang yang tidak tepat untuk mendapatkan informasi itu. Kalau dalam kaidah balaghah itu ya ada, kalau istilahnya Bu Titik itu likulli maqal maqam walikulli maqam maqal gitu ya. Jadi setiap perkataan itu ada siapa yang berhak untuk mendapatkan perkataan itu, dan setiap orang sesuai dengan makomnya, sesuai dengan keduduknya, ada bahasa tertentu, ada perkataan tertentu yang tepat pada dirinya. Artinya tadi menjawab yang pertanyaan Ibu tadi, bagaimana kita mensikapi itu. Jadi yang pertama, berikan penyuluhan kepada masyarakat, bahasanya TB itu begini dan begitu. Yang kedua, yang jenengan lakukan tadi sudah tepat. Jenengan datang di situ kalau bisa tidak satu tujuan tapi beberapa tujuan gitu nggih. Sehingga untuk nyelimur laku istilahnya ngoten nggih. Oh, loh kok bisa tahu Bu? Ya karena saya ini kader kesehatan yang tugasnya memberikan motivasi kepada para penderita. Tapi jenengan mboten usah kuatos, informasi ini terjaga, aman gitu, ngoten nggih. Nah, tapi duka malih lek nanti terus kadere
sanjang kemana-mana lah, ini jadi masalah gitu loh, nggih. Yang jadi masalah itu biasanya sanjang kemana-mana. Nah, sebetulnya yang justru yang selama ini jadi masalah itu bukan TB-nya, tapi kontak eratnya. Untuk mau minum TPT tadi itu sulit. Nah, karena merasanya ndak sakit. Makanya ngapunten kalau tadi saya menyampaikan kados kuliah ngoten nggih lama gitu ya. Biar jenengan nanti niku bisa menyampaikan. Orang yang enggak sakit itu bukan berarti di dalam tubuhnya tidak ada agent tadi, tidak ada penyebab penyakit. Bisa jadi ada, hanya waktunya yang belum atau jumlahnya yang masih sedikit gitu loh nggih. Waktunya belum, masih berproses, dia berkembang biak, melakukan replikasi bisa jadi. Atau karena jumlahnya memang tidak cukup untuk menimbulkan klinis tadi. Ngoten nggih. Kurang lebih seperti itu Bu nggih. Jadi ya jenengan yang jenengan lakukan sudah tepat, tapi nyelimur laku dengan ke situ dengan ini apa, misalkan dengan survei PHBS juga bisa, dengan survei ya rumah sehat dengan Jumante, dengan apa gitu. Karena memang di TB itu PMO-nya itu anggota keluarga nggih. Jadi jenengan tangletnya bukan ke yang bersangkutan tapi bisa ke anggota keluarga. Ngoten nggih. Ngoten mungkin nggih. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Ratna Pak dari Kelurahan Kaliwungu. Mau bertanya bagaimana cara mendampingi keluarga yang mempunyai balita tapi beliaunya tidak mengizinkan untuk imunisasi. Jadi sampai sekarang anaknya tidak pernah diimunisasi. Kami pernah melakukan pendampingan pertama, hanya pertama itu dan selanjutnya sudah tidak diizinkan lagi. Di buku KMS-nya itu sudah tertera atau stempel dari dokter yang mengatakan tidak mau diimunisasi. Terus bagaimana kami, karena kami kan harus pendampingan ya Pak ya untuk cakupan imunisasi tadi. Mohon petunjuk. Terima kasih. Oke, langsung saya tanggapi nggih. Ini ada kasus keluarga yang tidak mau anaknya diimunisasi. Nah, kita harus gali lebih jauh. Enggak maunya ini karena apa? Ada stempel ini karena maksudnya gimana gitu nih. Enggak mau misalkan anaknya sehat tapi orang tuanya yang enggak mau. Enggak mau kenapa? Karena takut KIPI. Berarti harus dijelaskan KIPI. Jadi KIPI itu tidak serta-merta terjadi. Dari 1000 anak yang divaksin itu paling hanya 1% yang muncul KIPI-nya. Karena apa? Karena untuk vaksin itu bisa mendapatkan izin edar, yang pertama dia harus efektif dengan efikasi 50% minimal. Yang kedua dia aman. Jadi syarat pertama aman, ngapunten. Syarat pertama aman, yang kedua efektif. Aman berarti kalaupun terjadi KIPI itu bisa jadi sekedar KIPI yang tidak berhubungan dengan vaksin. Jadi tidak semua KIPI itu berhubungan dengan vaksin. Kita sudah pernah mendapatkan KIPI beberapa kali, termasuk waktu COVID itu banyak KIPI gitu ya. Tapi setelah kita lakukan investigasi, kita lakukan kajian, ternyata tidak berhubungan dengan vaksin. Yang terjadi adalah koinsiden gitu nih. Itu yang kalau dia takutnya karena KIPI. Kalau dia takutnya karena pemahaman, mungkin dia memahaminya ini vaksinnya itu karena pengaruh halal haram atau apa, atau karena wong anaknya saya ndak sakit kok diimunisasi gitu ya. Kalau pemahamannya karena anak saya ndak sakit kok diimunisasi, jenengan bisa menyampaikan bahwasanya usia tersebut adalah usia yang rentan untuk terpapar penyakit. Jenengan bisa menyampaikan fenomena masyarakat kita sulit untuk disiplin melaksanakan protokol kesehatan, sehingga kemungkinan terjadi paparan agent tadi itu sangat tinggi. Salah satu caranya adalah dengan imunisasi. Apa mau jenengan misalkan putra jenengan sakit karena keputusan jenengan tidak mengimunisasi? Ya kita tidak ada yang tahu anak itu nanti sakit atau tidak.
tapi ikhtiar itu adalah yang utama. Saya pernah ditanya misalnya, Pak, nanti kan lek wayahe mati yo mati, Pak. Duh bener. Kenapa kok harus begitu? Terus saya pernah ditanya juga, Pak, berapa ini orang yang meninggal karena COVID? Saya jawab waktu itu, ini yang kedua dulu. Yang meninggal karena COVID nggak ada. Karena yang stigma di masyarakat waktu itu, wayah mati yo mati. Nggak ada orang meninggal karena COVID. Yo pancene ajale wis waktune takdire mati gitu loh. Kalau jenengan tanyanya berapa penderita COVID yang meninggal, ada gitu. Jadi saya balik begitu, yang meninggal penderita COVID yang meninggal ada. Artinya apa? Artinya meninggal itu memang takdir gitu ya. Tapi ikhtiar itu adalah yang harus kita upayakan. Kalau kami sebagai tenaga kesehatan, ikhtiarnya adalah memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat. Kalau bagi masyarakat, berobat itu adalah bagian dari ikhtiar untuk menjaga kesehatan dia. Termasuk imunisasi itu adalah ikhtiar untuk menjaga kesehatan dia. Nun sewu, kados tiyang kerja. Kadang kerja itu tidak menjamin dapat uang. Nggih napa mboten? Sudah kerja seharian keluar rumah tapi tidak dapat uang, ada. Ada yang tengok-tengok di rumah dapat uang, nggih wonten ngoten nggih. Lah lha apa kok kerja? Kok lek wayahe oleh duit lah oleh duit. Nah, pertanyaannya sebetulnya harus dibalik. Iya, masalah rezeki itu dari Allah. Tapi masalah bekerja itu adalah masalah pahala. Kalau kita tidak bekerja, kalau laki-laki tidak bekerja, dia tidak dapat pahala. Dari apa? Ikhtiar untuk memberikan penghidupan pada anak dan istrinya. Kalau dia wanita bekerja atau laki-laki bekerja dalam rangka menunaikan akad, dia sudah mengambil akad untuk bekerja pada instansi pemerintah, dia tidak hadir, maka dia tidak dapat pahala dari menunaikan atau menepati akad. Kan ngoten nggih? Itu adalah bagian dari ikhtiar. Lah tadi yang ditanyakan oleh ibu tadi, anak saya sehat kok, kenapa harus divaksin? Iya, sehat sakit itu urusannya Gusti Allah, tapi ikhtiar itulah yang menjadi urusan kita. Bagaimana kemudian kita berikhtiar semaksimal mungkin agar anak kita tidak sampai jatuh sakit. Gitu nggih. Itu kalau alasannya karena enggak mau divaksin karena anaknya sehat, tidak sakit. Atau ada alasan yang ketiga. Alasan yang ketiga karena anaknya sakit. Maka kalau anaknya sakit, panjenengan kan bukan tenaga kesehatan yang bisa memutuskan atau yang bisa mengetahui anaknya itu bisa divaksin atau tidak. Kalau dia seorang muslim bisa disampaikan. Kalau di dalam Al-Quran itu, ini malin dalil. Saya sungkan sama Bu Titi. Kalau di dalam Al-Quran itu kalau tidak tahu itu diminta untuk bertanya pada orang yang tahu kok. Nggih mboten. Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah pada orang yang tahu jika kalian tidak tahu. Jadi kalau anaknya sakit jangan diputusi sendiri. Tanya kepada tenaga kesehatan. Gak yakin dengan jawaban satu tenaga kesehatan, bisa berkunjung pada tenaga kesehatan yang lain. Atau yang levelnya lebih tinggi, yang kapasitasnya lebih tinggi, boleh. Tapi jangan diputuskan. Kenapa? Karena keputusan dalam kondisi tanpa pertimbangan yang komprehensif itu seringkali tidak bijaksana. Bapak-bapak gak koro-koro marah-marah, hanya berdasarkan satu persepsi kepada istrinya, dia langsung marah-marah. Itu namanya tidak bijaksana. Informasinya harus komprehensif. Kalau dia karena anaknya sakit tidak mau divaksin, siapa yang menyampaikan anaknya tidak boleh divaksin? Karena kontraindikasi vaksin absolut itu adalah shock anafilaktik. Ya gitu nih. Ada lagi sih kontraindikasi, misalkan dia punya autoimun, dia punya kanker, atau dia ini ya imunokompromis gitu ya. Itu memang ada kondisi-kondisi tertentu yang tidak bisa divaksin. Tapi yang tahu itu adalah tenaga kesehatan tadi nggih.
Nah, kurang lebih seperti itu, Bu. Nggih, jadi kalau ada masalah, kalau sekiranya itu tidak bisa, ya kita ngajak mungkin tenaga kesehatan atau selagi kita bisa, ya kita selesaikan sendiri. Kalau alasannya halal haram, ya kita ajak tokoh masyarakat yang sekiranya bisa memahamkan dia. Ngoten nggih. Dene sudah dilakukan segala ikhtiar, segala upaya, yang bersangkutan tetap mboten purun nggih kersane, mboten napa-napa. Masih banyak yang mau. Makanya saya sampaikan di depan tadi, ndak harus 100%, tapi harus tinggi. Karena ada kelompok kecil yang tidak memungkinkan untuk diimunisasi. Apakah enggak mungkin karena kondisi tubuhnya atau karena dia menolak vaksin. Tapi kalau mayoritasnya itu divaksin, maka muncul yang namanya herd immunity. Kalau muncul herd immunity, kelompok kecil tadi juga ikut terlindungi. Begitu nggih? Nggih.